Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat datang di kelas 7 pembelajaran matematika bersama Bu Etik Ismiati dan Bunda Restu Mursida. Anak-anak, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Setelah kemarin kita belajar tentang bilangan bulat, hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Pada kegiatan kali ini, kita akan mencoba memahami suatu bilangan pecahan. Setelah memahami materi tersebut, kalian diharapkan untuk bisa membandingkan dua bilangan pecahan atau mengurutkan beberapa bilangan pecahan. Anak-anak, tahukah kalian mengapa kita memerlukan bilangan pecahan? Jika kita menghitung banyak mobil, maka bilangan yang kita butuhkan adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun jika ada seorang penjual ayam, selain menjual satu ayam utuh, ia juga menjual ayam potong. Pembeli ada yang membeli sebagian, misalnya setengah, seperempat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita memerlukan bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan gambaran tentang suatu benda yang harus dibagi menjadi beberapa bagian. Jika sebuah apel yang utuh dibagi dua sama besar, setiap bagian dari apel disebut sebagai 1/2 bagian dari sebuah apel yang utuh. Atau satu loyang pizza yang utuh dipotong menjadi 4 bagian sama besar, maka setiap potongan pizza disebut 1/4 bagian dari pizza yang utuh. Di sini kita akan melihat bahwa bilangan pecahan juga dapat dipandang sebagai perbandingan antara dua kelompok benda. Oleh karena itu, ada juga yang menyebut bilangan pecahan sebagai bilangan rasional atau perbandingan antara dua bilangan bulat. Berdasarkan penjelasan tersebut, bilangan 1/2 dan 1/4 disebut sebagai bilangan pecahan. Bilangan yang berada di bagian atas disebut pembilang, dan bilangan yang berada di bagian bawah disebut penyebut. Pecahan ini disebut dengan pecahan biasa. Selain itu, terdapat juga pecahan desimal dan persen. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya, yang ditandai adanya koma di belakang bilangan bulat. Jika ada satu angka di belakang koma, maka pecahan itu memiliki penyebut 10. Jika ada dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Begitu juga seterusnya, setiap bertambah jumlah angka di belakang koma, maka penyebutnya dikalikan dengan kelipatan 10. Sedangkan persen adalah pecahan yang memiliki penyebut 100 yang ditandai dengan simbol seperti ini. 9% sama dengan 9/100. 45% sama dengan 45/100. Posisi pecahan pada garis bilangan terletak di antara dua bilangan bulat yang berurut. Dalam hal ini di antara 0 dan 1. Dua bilangan pecahan yang berbeda penyebut dapat dikatakan senilai atau ekuivalen jika pembilang dan penyebut suatu pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama yang akan menghasilkan nilai yang sama. Contoh, perhatikanlah gambar berikut. Masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir yang sama. Maka pecahan 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 6/12 bernilai sama dan disebut pecahan-pecahan senilai. Perhatikanlah uraian berikut. Pada nomor 1, 1/2 sama dengan 1 dikali 2 per 2 kali 2 sama dengan 2/4.
maka 1/2 sama dengan 2/4. 1/2 sama dengan 1 dikali 5 per 2 dikali 5 sama dengan 5/10. Maka 1/2 senilai dengan 5/10. 1/2 sama dengan 1 kali 8 per 2 dikali 8 sama dengan 8/16. Maka 1/2 senilai dengan 8/16. Pada kolom nomor 2, 3/6 sama dengan 3 dibagi 3 per 6 dibagi 3 sama dengan 1/2. Maka 3/6 senilai dengan 1/2. 5/10 sama dengan 5 dibagi 5 per 10 dibagi 5 sama dengan 1/2. Maka 5/10 senilai dengan 1/2. 7/14 sama dengan 7 dibagi 7 per 14 dibagi 7 sama dengan 1/2. Maka 7/14 senilai dengan 1/2. Dengan demikian dapat disimpulkan sebagai berikut. Untuk menentukan pecahan-pecahan yang senilai dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0, digunakan sifat berikut. A per B sama dengan A kali M per B kali M, atau A per B sama dengan A dibagi N per B dibagi N dengan M, N tidak sama dengan 0. Pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0 dapat disederhanakan dengan cara A per B sama dengan A dibagi FPB dari A dan B per B dibagi FPB dari A dan B, dengan B tidak sama dengan 0. Nah anak-anak, sekarang kita akan mengenal apa yang disebut dengan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari gabungan bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran memiliki ciri-ciri jika pembilang lebih besar daripada penyebut. Contoh 5/3, di mana angka 5 lebih besar daripada angka 3. 5 dibagi 3 sama dengan 1 sisa 2, maka ditulis 1/2/3. Ciri-ciri bilangan campuran pada desimal adalah angka di depan koma tidak sama dengan 0. Contoh 2,7 terdiri dari bilangan bulat 2 dan pecahan 7/10. Ciri-ciri pecahan campuran pada persen adalah bilangan lebih besar daripada 100%. Contoh 125% terdiri dari bilangan bulat 1 dan 25/100. Sebagai catatan, apabila ada pembilang dan penyebut yang memiliki angka yang sama, maka pecahan itu bernilai 1. Anak-anak, mari kita lanjut ke contoh soal. Isilah dengan tanda ketidaksamaan. 2/3 3/4. Untuk menjawab soal ini, cara yang harus kita lakukan adalah dengan mencari KPK dari 3 dan 4. Maka kita dapati angka 12 yang kita jadikan sebagai penyebut yang sama. Pada bilangan 2/3, angka 12 kita bagi dengan 3 menghasilkan angka 4 yang kita kalikan dengan angka 2 sama dengan 8. Maka 2/3 sama dengan 8/12. Pada bilangan 3/4, 12 kita bagi 4 sama dengan 3. Kemudian kita kalikan dengan 3 pada pembilang, hasilnya adalah 9. Maka 3/4 senilai dengan
9/12. Dari sini kita dapatkan di antara dua penyebut yang sama, yaitu 8/12 dan 9/12. Maka hasilnya adalah 2/3 lebih kecil dari 3/4. Urutkanlah bilangan berikut mulai dari yang terkecil ke terbesar. 38%, 0,17, dan 2/5. Cara menjawab soal ini adalah dengan menyamakan semua pecahan menjadi bentuk yang sama. Dan kita samakan semua penyebutnya. Di sini kita akan dapati 38% sama dengan 38/100, 0,17 sama dengan 17/100, dan 2/5 sama dengan 40/100. Jadi, bilangan mulai dari yang terkecil adalah 0,17, 38%, dan 2/5. Nah anak-anak, demikianlah pembahasan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengulang pelajaran, dan jika perlu bantuan, jangan malu untuk bertanya. Jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.